Tapi sesuatu yang harusnya kita lakukan, kita bilang itu bukan tugas saya Tuhan. Masih ingat saya bilang dari awal tadi? Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Saya bilang ke pemuda tadi malam, kalian sudah ada yang bekerja. Tuhan kasih pekerjaan itu. Sama enggak yang bekerja anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan? Cara bekerjanya sama enggak? Sama, pegang ballpoint, duduk pegang HP, gitu kan? Sama kan? Sama. Harusnya lebih bagus saya bilang ke mereka. Karena Tuhan yang kasih pekerjaan itu. Kalau Tuhan kasih pekerjaan itu harus dibalikan untuk siapa? Untuk Tuhan. Orang masuk jam 8, kamu datang setengah 9. Ya kan? Udah belum selesai kerja, belum pulang, sudah pulang duluan. Padahal di kantor main HP. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Mereka bilang begini, cepat sekali kalau sudah nggak puas main HP di kantor, di jalan, di gereja HP lagi. Bertobatlah, kerajaan surga sudah, itu Yohanes yang bilang. Tuhan kasih nggak? Tuhan ambil tuh pekerjaan itu, lalu Tuhan kasih ke orang lain. Kenapa? Saudara ingat talenta? Kamu nggak gunakan, Tuhan ambil kasih ke yang lebih rajin bekerja, kan gitu. Jadi tolong kalau masuk jam 8, jam 6 udah bangun. Berangkat, naik kereta. Pokoknya kayak ikan. Pokoknya begini, Tuhan ini punya Tuhan, kereta ini Tuhan yang kasih Tuhan. Kan gitu kan? Pernah nggak begitu? Waktu bilang, Tuhan kok susah sekali nih kereta? Gue susah banget di sini nih. Ya kan, pas turun, aduh, Tuhan capek sekali nih. Jadi akhirnya kerja, nah, ada orang telepon, bagaimana kita boleh lakukan sekarang? Tunggu, ini saya sibuk sekali nih hari ini. Ya kan? Tapi kalau dibilang begini, mau gaji bagaimana? Kapan Pak? Saudara sudah ingat seorang omah yang saya ketemu di tukang sapu itu dan dia bangga sekali karena gajinya naik. Namanya Mak. Dia saya olahraga ketemu dengan dia. Kalau udah ketemu dia bilang, Pak, saya bilang, saya punya teman namanya Mak. Mak, sehat Mak, sehat Pak. Sedap sekali. Waktu duduk di samping saya dan dia bilang pada saya, Alhamdulillah Pak. Tanya, oh ya apa Mak? Gaji naik. Ya senang sekali. Saya tanya, berapa gaji Mak tiap hari? Satu hari 35.000. Satu hari 35.000 gajinya. Umurnya 70 mungkin. Karena jalannya susah. Kalau dia sapu di sana dia bawa terus, yang sini ketinggalan. Tapi dia kerja 35 pantas. Ya kan? Tapi kalau gajinya jutaan lalu kerja nggak beres, bertobatlah, kerjaan surga sudah, ya gitu. Mak, gaji naik. Oh, bagus. Berapa naiknya? Sekarang sudah naik 37. Bulan lalu 35, sekarang sudah naik, jadi dia naik 2.000. Dia udah alhamdulillah. Ya kan? Kita punya Tuhan yang beri sesuatu kepada kita. Betapa hebat kuasanya. Hebatnya sampai di mana Tuhan? Coba saudara lihat di situ. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Allah itu hebat kuasanya, bukan hanya melakukan sesuatu di dunia ini, tetapi bahkan mengalahkan maut dengan membangkitkan Kristus. Begini saudara. Saudara pernah lihat ke anak-anak mainan yang susun-susun itu jadi rumah-rumahan itu, yang balok-balok disusun lalu jadi rumah kan? Dan senang lah. Saya kemarin posting waktu Cem, Alexa masih kecil-kecil, umur 2-3 tahun, tahun 2014, Cem umur berapa? 2014? Hah? 5? 5 tahun, nah masih 5 tahun dia, Cem. Alexa sama, mereka lagi duduk, dan saya tulis di situ, satu waktu kelak mereka akan berdiri melayani Tuhan. Dan Tuhan jawab hari ini, Alexa melayani Tuhan di situ. 2014. Tuhan buat seperti itu. Tapi waktu itu mereka bermain susun-susun balok itu. Dia susun lalu jadi. Oke? Lalu temannya datang sentuh dan roboh. Saudara lihat reaksinya seperti apa? Ada yang bilang, kamu sih. Lalu dia susun lagi. Benar? Ada kan gitu kan? Dia susun lagi. Kamu sih. Jangan dong. Lalu dia susun lagi. Dan jadi lagi seperti itu. Tapi ada nggak yang itu dia marah dan dia injak-injak tuh, dan dia marah sekali, ada nggak yang begitu?
Sudah capek-capek bikin, lalu rusak. Saya banyak yang begitu, saya. Ya kan? Saya kalau sampai Ibu Yosi goreng ikan cakalang lalu nggak enak, makan sekaligus. Pernah nggak saudara sudah capek lakukan sesuatu, lalu dirusak ini orang, dan saudara marah? Marah. Nggak mau lagi, dia tendang atau apalah begitu kan. Barang bengkel lagi benerin mobil, banting itu lalu jalan. Supaya enak. Tuh, ada begitu? Kenapa begitu? Saudara perhatikan Tuhan. Sini. Betapa hebat kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus harus dibangkitkan dari antara orang mati? Kenapa? Karena dunia rusak. Karena manusia rusak. Ya? Saudara bayangkan Tuhan ciptakan manusia ditaruh di Taman Eden. Tuhan taruh di tempat yang paling indah dan dirusakkan. Kalau Tuhan itu seperti anak yang tadi, yang marah dan injak-injak mainan itu, dan dia marah kepada orang yang ada di sampingnya, selesai dunia ini. Ya? Kalau Tuhan itu hanya dapat menciptakan ketika dia bilang jadilah, dan setelah rusak dia tidak bisa bereskan, maka berbahaya hidup ini. Dia sudah ciptakan dengan indah. Semua yang diperbuatnya sungguh amat baik. Tetapi dirusakkan. Apa yang dia buat? Dia benerin sekali lagi. Ya? Dia atur lagi. Diatur lagi. Itu Tuhan yang punya kekuatan. Dulu saya main bola. Nah kalau main bola itu ada sombongnya. Nah saya kebetulan sombong. Jadi gini sombongnya. Kalau saya bisa bawa bola, yang saya bisa lewati orang. Lewati lalu dia akan tackle keras, dia sliding tackle keras, dia mau ambil keras, lalu saya bisa menghindar. Itu saya akan lihat sambil lari sambil lihat ke belakang. Sama kayak motor, gitu kan. Saya akan lari begitu. Dan saya akan ketawa dan bangga banget, dia hebat, dia mau hanjam saya tapi saya bisa lewati itu. Dan saya akan bangga sekali. Ya kan? Akan bangga sekali. Sama kalau main badminton atau apa, ya smash cuma gini, begitu, gitu kan? Itu kalau saya atau kita merasa kita lebih hebat dari dia kan? Ya. Jadi apapun yang dia mau lakukan, cuma ya. Saudara mengerti nanti arahnya kemana ini? Kalau ada orang, kalau ada kuasa yang begitu ke Tuhan, Tuhan cuma begini, ya, cuma segitu. Kalau dia bisa bilang, dia bilang pada iblis, atau pada setan, cuma gini, cuma bisa rusakin kayak gini. Kamu kira saya nggak bisa buat lagi jadi baik? Kamu kira saya nggak bisa benerin? Hah? Emang kamu kira saya nggak bisa benerin ini? Si setan cuma bilang, coba. Waktu itu nggak begitu, ini nggak ada di Alkitab. Ya kan? Kamu kira saya nggak bisa benerin? Dia cari Adam. Adam, di mana Adam? Sini Tuhan sembunyi. Kamu kira saya nggak tahu? Kenapa? Karena dia punya kuasa, punya kekuatan yang apa? Betapa hebat kekuatannya. Apalagi bagi kita yang percaya. Ya. Lalu setan merusak itu, Tuhan dia bilang, kamu tahu nggak, waktu saya ciptakan ini saya buat seperti apa? Memang kamu kira saya susah ngurus seperti itu? Enggak, saya cuma bilang, jadilah dan jadilah. Benar? Ketika dia bilang jadilah, jadilah. Lalu manusia rusak, jatuh dalam dosa, tidak bisa apa-apa, dia bilang jadilah. Apa yang dia bilang jadilah? Saya sudah kerjakan, percaya nggak kamu? Itu tuh keselamatan. Saya sudah kerjakan, percaya nggak kamu? Yang kerjakan tuh siapa? Tuhan kerjakan lagi. Kalau dia tidak punya kekuatan yang luar biasa, maka dia tidak akan lakukan itu. Tidak dapat melakukan itu. Kalau sudah rusak, dan dia tinggalkan, dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Dia bukan Tuhan yang punya kekuatan yang lebih besar dari apapun. Tapi ketika rusak, dan dia benerin lagi, lalu dia bilang, silakan nikmati. Itu baru di dunia. Tapi yang paling ujung dari semua yang rusak adalah dosa. Boleh rusak segala macam dunia ini, ada tumbuh semak belukar, ya, ada tumbuh banyak masalah, boleh rusak, tapi ada yang paling parah, yaitu Tuhan manusia tidak mati, tapi karena dosa tuh manusia mati. Apa yang Tuhan lakukan?
manusia harus dibangkitkan dari kematian. Itu ada di pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Kamu hidup di dalam, dan Tuhan yang membangkitkan.